suara. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bertemu lagi dalam renungan pagi dan saya percaya bahwa kita semua siap untuk diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, memang hari ini saya rekaman pada malam hari, tepatnya mungkin jam 7 malam saya mulai merekam. Dan saya mempersiapkan ini untuk ditontonkan atau dilihat dalam renungan pagi yang biasa kita sampaikan, yang kita biasa berikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Doa saya yaitu supaya Bapak Ibu semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu, saya mau berikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-28, Alkitab berkata, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan ini luar biasa sekali. Alkitab berkata bahwa kita perlu tahu sekarang. Ya, entah itu firman Tuhan ini sudah ditulis 2000 tahun yang lalu, tetapi kita perlu tahu sekarang. Sekarang ini bahwa apa Alkitab katakan? Allah turut bekerja. Ingat itu Bapak Ibu, bahwa Allah turut bekerja. Allah tidak pernah membiarkan kita sendiri. Allah bekerja di dalam segala sesuatu. Catat baik-baik. Di dalam segala sesuatu, Allah turut bekerja. Dan apa yang Allah kerjakan itu, Alkitab berkata untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan minta satu hal, yaitu apakah kita mengasihi Allah? Alkitab berkata buat kita bahwa kita perlu mengasihi Allah dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap kekuatan kita. Karena itu apakah kita sudah melakukan firman Tuhan ini? Kita praktekkan itu dalam kehidupan kita, bahwa kita benar-benar mengasihi Allah. Sebab dengan demikian kita juga berkata bagi kita bahwa Dia bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu firman Tuhan katakan. Perlu digarisbawahi segala sesuatu di sini apa Bapak Ibu? Orang berpikir bahwa segala sesuatu itu yang baik-baik saja. Tetapi di dalam segala hal yang tidak baik pun Allah bekerja di situ. Ada hikmat di dalam segala pergumulan yang kita hadapi. Ada jawaban, ada sesuatu rancangan Allah yang Allah datangkan kepada kita untuk memberkati kehidupan di dalam segala sesuatu itu. Entah itu peristiwanya itu baik, ya, atau peristiwa itu tidak baik dalam kehidupan kita. Kita belajar untuk mengambil hikmat di dalamnya. Kita belajar untuk mengerti rencana Allah, bahwa Allah punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, kalau kita berbicara saja sepertinya gampang. Kita boleh bersyukur, kita berkata, "Saya bersyukur Tuhan." Ketika kita bersyukur dalam keadaan baik-baik saja, itu sepertinya gampang, mudah. Tetapi apa jadinya ketika saudara dalam pergumulan hidup? Apalagi di hari-hari ini. Ketika banyak jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan hidup dengan COVID-19 yang dijalani. Sehingga apa yang Bapak Ibu akan lakukan, apa yang Bapak Ibu kerjakan, apa yang Bapak Ibu responi? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bersyukur, ketika keadaan itu baik-baik saja, itu fine-fine saja. Kita boleh bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan memberkati kehidupan kita. Tetapi apakah ketika persoalan, pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini, kita belajar bersyukur di dalamnya? Sebab Tuhan juga mengajar kita untuk kita bersyukur dalam segala hal dalam kehidupan kita. Karena di dalam segala hal itu Allah bekerja di dalamnya. Nah, hari ini saya ingin bersaksi apa yang saya alami bersama dengan keluarga saya. Ketika orang-orang di luar sana banyak yang mengalami persoalan, pergumulan dengan COVID-19. Hal yang sama pun yang saya dan keluarga alami.
Kesaksian ini bermula pada hari Minggu tanggal 11 Juli. Istri saya itu mulai mengalami rasanya sumeng, angat, demam. Ya, berjalannya waktu itu kok merasanya kok tidak hilang. Sampai akhirnya hari Selasa tanggal 13 Juli istri saya jalani swab antigen ya, dan ternyata positif dia kena COVID. Dan apa yang harus dilakukan, kami akhirnya isolasi mandiri. Istri saya mulai pisah kamar, dia ada di kamar tersendiri, sedangkan saya bersama dengan anak-anak, baik Sharon maupun Gwyneth, kita satu kamar, dan istri saya sendiri dan menjalani isolasi mandiri. Ya, mulai mengkonsumsi obat ya, dan menjalani akan kesendirian. Nah, hari demi hari selama 1 minggu batuk bertambah ya, dia mulai mengalami batuk, dan hari Kamis Jumat dia mulai merasa kehilangan penciumannya. Dia tidak mulai merasa kehilangan penciumannya, dan itu yang dia jalani, dan sampai dengan hari ini dia masih mengalami batuk. Ya, saya percaya bahwa Tuhan tetap bekerja dalam segala sesuatu. Nah, cerita yang berkembang di dalam pergumulan kami menghadapi virus COVID-19 ini, yaitu hari demi hari apa yang biasa istri saya kerjakan di dapur, saya harus mengambil bagian, bekerja, mengambil alih untuk bekerja ya, melakukan aktivitas di dapur, melakukan segala yang bisa saya kerjakan, baik itu masak, baik itu cuci pakaian ya, maupun melakukan segala sesuatu yang biasa istri saya lakukan ya. Dan kami mesti jalani terus hari demi hari. Selain itu menemani anak-anak yang mengikuti pendidikan secara online. Nah, berjalannya waktu setelah 1 minggu berlalu, hari Minggu malam anak saya yang bungsu namanya Gwyneth, dia mengalami panas yang begitu tinggi ya, sehingga setelah saya ngetes panasnya dia dengan termometer, panasnya itu 38,5 derajat Celcius. Sehingga apa yang harus saya lakukan, saya harus berikan dia obat lagi. Tapi sebelumnya saya percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Malam itu dia tertidur. Setelah dia tertidur, besok pagi dia bangun, tubuhnya masih panas, hangat. Saya tahu bahwa apa yang terjadi bagi dia, dia merasa kesepian, dia merasa cintanya, kerinduannya dengan mamanya terpisahkan, sehingga dia harus terpisah dengan mamanya setiap malam, bahkan setiap siang. Kalau kita tidur siang, dia selalu menangis. Dia menangis ingin ditemani oleh mamanya. Tetapi karena kondisi COVID, akhirnya kita tidak bisa mengizinkan dia, dan karena kondisi tubuh yang demikian membuat dia imunnya menjadi turun, dan hari Minggu dia panas tinggi. Nah, hari Minggu ketika dia panas tinggi, dia berkata, waktu bangun pagi dia katakan kepada saya bahwa, "Pak, Gwyneth kan sakit sama seperti mama kan? Kalau gitu sekarang Gwyneth boleh tidur dengan mama ya." Saudara, kerinduannya untuk dekat dengan mamanya membuat dia itu drop imunnya. Jadi dia mengalami kelemahan tubuh. Padahal secara tubuh fisik kami setiap hari kurang lebih 1 tahun ini lebih lagi, kami selalu konsumsi madu setiap pagi. Saya, anak saya Sharon, dan Gwyneth, istri saya, tidak pernah mengkonsumsi madu maupun vitamin. Dan dia yakin bahwa dia sehat saja. Dan ketika dia mengalami serangan COVID-19, dia yang terlebih dahulu kena. Dan apa yang dilakukan anak saya ketika hari Senin, dia tidur Senin ya, kemarin tanggal 19, dia akhirnya tidur dengan mamanya. Dia sukacita sekali, dia gembira sekali, imunnya itu jadi naik. Saya percaya firman Tuhan. Di dalam Amsal 17 ayat yang ke-22 berkata bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Nah, itu yang anak saya alami, Gwyneth.
dia hatinya itu bergembira ketika dia bisa kumpul dengan mamanya, dia bisa tidur dengan mamanya, hatinya bersukacita sehingga dia begitu sukacita, begitu semangat, imunnya itu naik. Saya percaya hati yang gembira itu membuat dia manjur dan akhirnya dia sehat, ya. Tetapi dia masih tetap kumpul dengan mamanya. Bahkan saya selalu bercanda sama dia, saya katakan kepada Gwyneth, senang ya sekarang bisa pelukan sama mama ya. Dia bilang, papa kalau mau peluk mama juga boleh, tapi papa sakit dulu. Saudara, amit-amit ya, gak mau ya, kita mau tetap sehat. Saya percaya bahwa Tuhan itu baik, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Banyak hal yang saya dapatkan lewat peristiwa ini. Yang dulunya saya nggak biasa masak, saya harus ada di dapur. Dan satu ketika hari Minggu kemarin, ya, tanggal 18 siang hari jam 2 siang, saya itu masak nasi, Bapak Ibu. Saya masak nasi, kemudian sementara nasi dimasak di kompor, dimasak, saya temani anak saya tidur. Saya temani dia tidur, saya ikut tertidur juga, Bapak Ibu. Ya, jam 2, bayangkan jam 2 mulai tertidur dan kaget bangun itu jam 5. Nah, kami semua sekeluarga tertidur siang. Ya, bangun ke jam 5 karena ada ojol yang datang, ya. Ada ojol datang membawa antara makanan dari Ibu Gembala. Terima kasih buat Ibu Gembala. Nah, ketika saya bangun, saya kaget, Bapak Ibu. Kaget, dan saya lari cepat-cepat ke dapur untuk melihat nasi yang saya tadi masak jam 2. Nasinya sudah menjadi kering, kompornya itu jadi panas, dalam dapur panas, airnya itu habis, nasi kering dan gosong. Bapak Ibu bisa lihat gambarnya ini. Nah, ini gambar yang saya foto ketika nasi itu menjadi kering, ya, seperti roti aja. Tapi puji Tuhan, kami dalam perlindungan Tuhan. Saya percaya Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Saya membayangkan kalau apa yang terjadi. Kalau sampai terjadi kompor itu meledaklah, apa yang terjadi pasti bisa berakibat yang sangat fatal bagi saya. Nah, tapi saya percaya sekali lagi semua dalam perlindungan Tuhan. Tuhan baik. Dia baik buat saudara, Dia baik buat saya, Dia baik buat kita semua. Bagi semua orang yang mengasihi Dia. Hari ini saya mau katakan ketika saudara mengasihi Tuhan, ya, Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Sementara saya berkhotbah ini, ya, hari ini, anak saya yang pertama, Sharon, dia pun mengalami panas yang cukup tinggi. Saya barusan selesai untuk memberikan termometer buat dia, mengukur suhu panasnya dia. Panasnya dia ini 39, ya. Dan tadi pagi, tadi siang saya ukur panasnya dia, itu 39 juga. Sore ini 39 juga, dan tidak turun. Saya tahu bahwa Tuhan ada. Tuhan turut bekerja. Saya pegang firman Tuhan ini. Saya mau percaya bahwa firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-22. Kalau Bapak Ibu buka firman Tuhan di situ. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan dan Dia akan bertindak. Tidak akan dibiarkan orang benar itu goyah. Amin. Bapak Ibu ada di dalam posisi orang benar. Ketika kita dalam posisi orang benar, kita tidak akan pernah goyah karena Tuhan akan menolong kita. Dia bertindak dalam setiap pergumulan dan persoalan yang kita hadapi. Ya, Bapak Ibu, saya juga berterima kasih bahwa Tuhan memakai Bapak Ibu sekalian. Selama istri saya sakit, banyak kali ada berkat Tuhan yang Tuhan kirimkan kepada saya. Saya percaya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala serta Bapak Ibu Wakil Gembala yang telah mensupport kami, ya, dan rekan-rekan kami yang mensupport kami untuk senantiasa kuat. Bapak Ibu, saya percaya seperti tulisan di baju saya ini, fight. Kita perlu beriman, kita perlu percaya. Kita yakin bahwa di dalam segala hal Tuhan turut bekerja. Kita akan melihat bahwa mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Apapun pergumulan yang kita hadapi. Saya tahu bahwa ada banyak pergumulan yang kita hadapi. Ada banyak yang mengalami kehilangan akan anggota keluarganya lewat COVID-19 ini. Tetapi saya mau katakan
bahwa mati dan hidup kita ada dalam tangan Tuhan, bukan terhadap penyakit. Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang menolong kita. Kalau Tuhan, ya, Alkitab berkatakan bahwa ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Itu tuh ada dalam rencana Tuhan. Tapi saya mau katakan bahwa kita semua harus yakin dan percaya kepada Tuhan, ya. Kita perlu yakin dan percaya. Amin. Bapak Ibu, percayalah, Dia turut bekerja di dalam segala sesuatu. Karena itulah, percaya, berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu masih mengingat renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Herman pada hari Senin kemarin? Kita berkata buat kita bahwa percaya saja. Tuhan menghendaki kepada kita untuk percaya saja. Dan kita jangan menjadi tawar hati seperti yang disampaikan oleh Pak Adrian pada hari Selasa kemarin. Diajarkan kepada kita supaya kalau kita jadi kecut, tawar hati, kekuatan kita menjadi lemah. Karena itu kita tak percaya, amin. Ya, berharap sama Tuhan, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Saya percaya firman Tuhan, ya dan amin. Milikilah hati yang gembira kepada Tuhan. Dan panggilan kita yaitu, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Kalau Bapak Ibu mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwamu, jadikan Tuhan sebagai Tuhan segala-galanya dalam hidup kita. Bukan obat, bukan dokter, bukan makanan, tetapi Tuhan di atas semuanya itu. Dialah yang memberikan kepada kita kekuatan. Dialah yang telah memberikan kepada kita kesehatan dan kesembuhan. Ketika kita masih menghadapi pergumulan hari-hari ini, yakinlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia turut bekerja di dalam segala sesuatu. Amin. Ketika kita katakan amin, kita percaya ada mujizat Tuhan terjadi. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapa di sorga, kami datang kepadamu. Kami percaya firman-Mu, ya dan amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya bilur Tuhan Yesus menyembuhkan kami. Siapapun kami jemaat Tuhan yang terbaring sakit, baik di rumah sakit, di rumah, mengalami isolasi mandiri, dalam nama Yesus hamba berdoa, jadilah sembuh. Kuasa mujizat Tuhan terjadi. Kami percaya firman-Mu, Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan bagi orang-orang yang mengasihi akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami pegang firman-Mu, kami percaya kuasa mujizat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima kuasa kesembuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah mendukung kami dalam doa, dalam dana, dalam sport makanan yang dikirimkan kepada kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk semuanya. Ya, dukung terus dalam doa. Masih banyak pergumulan yang kita hadapi, Bapak Ibu. Salam sehat dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.